KUR, kredit usaha rakyat. Perlu kita lihat, KUR untuk petani itu bebas agunan, maksudnya tidak ada agunan, non-agunan. Tapi pelaksanaan di lapangan tetap pakai agunan. Ini yang harus kita tekankan, harus memberikan terobosan agar kita membantu petani. Sektor yang ketiga adalah pasar. Jadi kita minta di sini ada kerjasama pasar, eksportir, untuk betul-betul mengambil produk dalam negeri. Jadi kita juga agak prihatin, saya mendapat informasi Indonesia sekarang ini sudah impor kopi dari Vietnam. Ini sangat mengerikan di tengah krisis yang lagi kita keluar dari COVID. Nah tentu kita harus mendorong petani-petani kita supaya bisa makmur. Saya melihat Pak Joni Sinaga nggak berhenti memberikan dorongan peningkatan ekspor. Tapi kita harus perkuat bagaimana sektor budidaya ini menjadi penting. Dan yang perlu saya sampaikan, petani sekarang ini dihadapkan dengan sistem ijon. Kita minta nanti ada satu yang menjadi dorongan supaya ada dana stimulus yang menjadi perhatian kita supaya petani itu di saat mereka peremajaan, kita bisa subsidi mereka supaya mereka betul-betul konsentrasi terhadap peremajaan kopi. Untuk PBKU itu sendiri, kalau kita melihat potensi penurunan produksi itu sangat luar biasa, tapi saya dapat masukan lagi dari petani kopi bahwa yang lebih ganas lagi adalah penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Nah, ini tantangan kita ke depan, bagaimana teknologi hadir untuk membantu petani, nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Jekvi memaparkan teknologi tepat guna untuk petani kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan, saya minta semangat, dan ini nanti akan kita kasih terobosan kepada Pak Menteri. Ini akan kita berikan catatan sama Pak Menteri supaya membuat satu terobosan program untuk 2023 mendatang. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3, Bapak Hasrat Tanjung, atas pemaparannya. Saya sudah melihat ada perwakilan dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Saya kembalikan untuk memberikan kata sambutan mewakili Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi. Saya persilahkan, Ibu. Mohon maaf, masih dibisukan. Ya, baik, sudah terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, para narasumber. Kebetulan di sini ada para ahlinya, ada Pak Jepi, kemudian ada dari Koperasi Rimbun ya, Rimbun. Kemudian juga ada dari beberapa teman-teman para ahli perkopian nih. Saya alhamdulillah terima kasih ini diundang mewakili Pak Gubernur. Kebetulan Pak Gubernur ada pekerjaan yang bisa tidak ditinggalkan dan memberikan amanah itu kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Yang pasti pada siang hari yang berbahagia ini Bapak Ibu semua, kami dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dalam hal ini sebagai pemerintah Provinsi Lampung, yang tadi sudah disebutkan bahwa kopi untuk Provinsi Lampung itu merupakan nomor 2 setelah Sumatera Selatan. Walaupun dalam hal ini Sumatera Selatan berhimpitan dengan Provinsi Lampung. Kemudian daerah sentra Provinsi Lampung untuk perkopian kita ada di daerah Lampung Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara. Dan pecahan dari Lampung Barat, pesisir barat merupakan sentra-sentra kopi kita. Pesisir barat juga yang sangat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu yang merupakan sentra produksi kopi Robusta Lampung, kopi Robusta khusus untuk Provinsi Lampung adalah Robusta Lampung. Pada siang hari berbahagia ini kami atas pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung program ini atau Zoom ini, terutama terkait tadi dengan
ada statement dari Ketua Koperasi bahwa salah satu yang menekan produksi, yang rata-rata produksi Lampung itu masih kisaran tidak sampai 1 ton sebenarnya. Itu rata-rata Provinsi Lampung tidak mencapai 1 ton. Tetapi kita akan coba mendongkrak, tadi juga kita minta bantuan dari BPTP, Pak Jepi juga, beberapa teknologi. Ternyata di Provinsi Lampung ada juga masyarakat di daerah Lampung Barat yang bisa mencapai produksi mereka bisa 4 ton. Dan ini bisa memungkinkan kita bisa menyaingi daerah Vietnam yang katanya 2,5 ton atau 3,5 ton. Kenapa tidak Lampung bisa, masyarakat kita bisa, asal beberapa faktor GAP kita, produksi kita bisa kita terapkan secara optimal. Dan Pak Gubernur juga sangat berharap kepada dinas instansi terkait, terutama di daerah beberapa sentra produksi, yang sementara ini memang kita dengan kondisi rata-rata produksi kita tidak sampai 1 ton, 900 sekian kalau tidak salah. Nah ini terkendala dengan penggunaan pupuk yang belum optimal. Terutama juga ada sedikit budidaya kita yang budidaya terapan BAP kita yang sedikit kurang pas karena penggunaan herbisida sehingga tanah kita menjadi kurus. Dan Pak Gubernur berharap memang kita perlu kerja keras untuk Provinsi Lampung, terutama juga stakeholder semuanya, juga penyuluh di lapangan dan sebagainya untuk menggunakan atau menerapkan budidaya yang baik sehingga bisa kopi kita ini berkelanjutan dan bisa peningkatan produksi, rata-rata produktivitas kita bisa mencapai 3 ton. Dan nanti kita berkembang di diskusi kita nanti ke depan, apa saja yang perlu kita kita terapkan, apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah untuk peningkatan produktivitas. Karena itu merupakan tugas pemerintah mendorong petani kita supaya bisa yang tadi katanya Vietnam belajar dari Lampung, itu benar. Memang Vietnam belajar dari Lampung, tetapi kita ketinggalan dari Vietnam. Nah ini PR kita semua, bagaimana kita bisa bersaing dengan Vietnam, kopi-kopi kita, supaya bisa kita tingkatkan. Itu tidak mustahil, karena ada beberapa petani kami yang sudah bisa mencapai sekitar 4 atau 3,5 ton. Dan ini tidak mustahil. Dan program unggulan Pak Gubernur, dari arahan Pak Gubernur juga banyak sudah kita seperti Kartu Petani Berjaya. Ini salah satu langkah untuk mengurangi atau juga menyediakan pupuk. Karena selama ini yang menjadi kendala petani kita adalah kelangkaan pupuk atau ketidaktersediaan pupuk di lokasi atau di petani. Dan untuk kebijakan pemerintah juga pupuk subsidi, ada komoditi kopi, kakao dan tebu. Tetapi subsidi itu tidak hanya sebagian kecil saja untuk kuota di bidang perkebunan. Selainnya adalah yang sebagian besar adalah untuk kuota di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terusnya padi, jagung dan sebagainya. Nah ini kenapa memang perkebunan ini dianggap mampu mungkin membeli pupuk itu, padahal sebenarnya petani mampu, tapi ketersediaan ada di lapangan ini yang kadang-kadang tidak tersedia. Dan sejak beberapa tahun ke belakang, sejak adanya COVID, memang pupuk kita agak langka dan agak sulit diperoleh. Dan satu-satu kebijakan kita bahwa untuk ketersediaan pupuk tersebut kita beralih ke pupuk organik, dan ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat dengan adanya integrasi atau integrated pertanaman antara kopi dengan ternak, terusnya kambing. Dan ini juga akan kita coba juga diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Ada program yang ke depan, nanti Pak Jepi bisa sampaikan bahwa Tanggamus sudah ada program kita ke depan 1.000 hektar untuk program iCare. Dan ini merupakan integrated antara petani pekebun dengan peternak kambing. Harapannya kohe atau kotoran hewan kambing ini bisa dimanfaatkan petani untuk pupuk organik. Sehingga kita tidak tergantung pupuk kimia dan arahnya kita ke organik. Dan ini yang didengung-dengungkan oleh dunia bahwa produk kita harusnya memang sudah ke arah organik. Walaupun agak berat karena memang penggunaan pupuk organik cukup banyak di pertanaman dan hasilnya karena memang tanah kita sudah kurus
dan produktivitasnya tidak menyamai dengan data produktivitas dengan bukan pupuk kimia. Tapi ini kan kita akan berangsur memperbaiki struktur tanah atau kesuburan lahan dengan menekan penggunaan herbisida, menggunakan pupuk organik. Insya Allah tanah kita akan menjadi lebih subur dan ketersediaan bahan organik dan unsur hara di dalam tanah bisa mencukupi untuk peningkatan produksi atau produktivitas. Walaupun sebenarnya tanaman kopi itu juga sangat tergantung dengan agroklimat setempat atau iklim. Karena dengan iklim tertentu, karena tanaman perkebunan itu umumnya kalau dia terlalu banyak hujan itu juga bisa menurunkan produksi. Dan biasanya 2-3 tahun atau 4-5 tahun sekali ada panen raya, dan biasanya dengan pengaruh iklim biasa menurun, dan itu akan kembali lagi berulang panen yang cukup optimal. Dan itu berlaku untuk hampir semua komoditi tanaman perkebunan. Saya kira beberapa pesan oleh Pak Gubernur, kita berharap ke depan petani-petani kopi kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita anjurkan, penerapan agriculture yang baik atau juga proses budidaya tanaman kopi yang baik, kemudian juga penerapan pasca panen yang baik sehingga mutu dan kualitas terjamin, kemudian juga didukung dengan harga kopi yang baik dan rantai pasar yang tidak terlalu panjang sehingga yang kita harapkan tadi dengan judul besar Zoom kita ini adalah PBKO tadi, ancaman hama penyakit yang pada umumnya di Lampung. Setelah kita melakukan pengamatan, yang sebenarnya Dinas Perkebunan juga mempunyai petugas pengamatan di lapang, ternyata memang untuk PBKO tidak terlalu besar ancamannya, sekitar hanya 0,2%. Dan kalau kita hitung-hitung memang tidak terlalu signifikan. Yang paling signifikan mempengaruhi produksi atau kopi berkelanjutan adalah penggunaan pupuk yang tidak optimal. Artinya dengan keterbatasan mungkin dana atau juga petani yang belum memahami bahwa pupuk itu sangat penting, terutama pupuk yang mendukung produksi, karena ternyata yang setelah kita amati, yang 4 ton itu dengan pupuk yang optimal, artinya berimbang, pas, sehingga bisa meningkatkan produksi sampai 4 atau 3 ton. Sementara itu mungkin kami mewakili Bapak Gubernur, terima kasih banyak bahwa memperhatikan perkopian Lampung ya. Kita berharap memang semua stakeholder memperhatikan dengan petani-petani kopi kita, terutama harga mungkin yang menambah minat petani kita, dan juga kita mengarah ke arah kopi organik atau premium, atau juga yang sekarang ini sedang terkini adalah kopi petik merah. Arahnya kita ke sana. Walaupun eksportir kadang-kadang memilih kopi asalan. Saya berharap kita semakin banyak orang di Indonesia minum kopi Robusta Lampung, minat petani Lampung untuk nanam kopi semakin peningkatan produksinya juga semakin semangat petani Lampung. Salam dari Lampung, petani kopi berjaya untuk Lampung. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi nanti kita berkembang di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kata sambutan dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang mewakilkan Bapak Arinal Junaidi selaku Gubernur Lampung. Terima kasih sekali lagi atas kata sambutannya. Kepada moderator, Bapak Mabrohul Alim, dipersilakan untuk memimpin acara selanjutnya, sekaligus sebagai pembuka forum diskusi pada seri webinar Ancaman Kopi Dunia di Tengah PBKO hari ini. Saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Dedi Kento sebagai host yang sudah mempersilakan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kita pada siang hari ini, insya Allah itu kurang lebih 2 jam. Ke depan kita akan berdiskusi tentang ancaman kopi dunia di tengah hama PBKO. Saya menyampaikan beberapa narasi yang perlu saya sampaikan untuk opening diskusi kita. Nah, menurut saya ini tema menarik yang diangkat oleh Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3 karena sama-sama kita tahu bahwa kopi merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan Indonesia. Tetapi belakangan ini ada hal yang mengkhawatirkan
terkait menurunnya kualitas kopi di Indonesia, yaitu banyak para petani yang mengeluh tentang adanya jamur pada buah kopi dan juga serangan hama penggerek buah kopi yang kita singkat PBKO. Belum lagi juga adanya penggunaan zat kimia pada kopi yang menyebabkan importir luar negeri menstop ekspor kopi dari Indonesia, bahkan beralih ke negara yang lain. Nah, jika hal ini diabaikan, tidak ditanggapi secara serius, maka ini akan berdampak sistematis yang akan dirasakan oleh semua elemen, baik petani, pengusaha, penikmat kopi, eksportir, dan tentunya pemerintah juga. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis dalam mencarikan solusi terkait persoalan ini. Berharap dengan adanya diskusi kita siang hari ini muncul langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mempertahankan kualitas kopi di Indonesia. Apakah dengan mulai menyiapkan bibit unggul, pupuk terbaik, serta penggunaan teknologi untuk pengolahan kopi tersebut. Nah, sebelum kita mulai acara diskusi ini, saya bacakan tata tertib sebentar. Untuk pembicara hanya diberikan waktu 5 menit. Karena kita banyak pembicara di sini, ya setiap pembicara hanya diberikan kesempatan 5 menit. Kalau memang nanti kurang, kita akan dilanjutkan di sesi tanya jawab begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu yang menurut kita sudah setengah 2 ini akan. Oke, saya akan memulai untuk pembicara pertama. Saya memulai kesudiannya kepada Bapak Sudin yang dalam hal ini diwakili Bapak Dudi ya. Halo Pak Budi. Ya, Pak Dudi ya. siang. Dudi saya. Ya Pak, oke Pak, yang mewakili Pak Sudin boleh. Dudi. Ya, bisa langsung Pak, cuma 5 menit Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, peserta web ancaman kopi di tengah ancaman PBKO. Yang pertama-tama kami menyampaikan permintaan maaf Pak Sudin karena pada saat yang sama beliau ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Beliau sangat menyambut baik dengan prakarsa ini. Dan tentu dari pertemuan ini diharapkan ada sebuah kemajuan terkait dengan bagaimana kita mendorong perkopian kita yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pertama yang kita harus pahami bahwa kita memang memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan negara-negara lain. Kita memiliki produk-produk dan komoditas-komoditas yang memiliki nilai tambah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah kopi. Kopi kita sudah terkenal sejak lama dan bahkan di dunia dikenal dengan nama kopi itu dengan sebutan Java Kopi. Itu menjadi salah satu kebanggaan bagi kita bahwa Indonesia memiliki sebuah produk yang sangat mendunia. Meskipun demikian, terdapat banyak tantangan yang perlu kita selesaikan dalam pengembangan komoditi pertanian, terutama komoditi perkebunan ini yang memiliki nilai tambah yang sangat baik bagi perekonomian nasional. Tentu dalam hal ini Komisi 4 yang membidangi pertanian sangat menaruh perhatian terhadap berbagai macam pembangunan komoditas pertanian yang kita miliki sebagai sebuah sumber yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, dalam beberapa kali kesempatan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Komisi 4 dalam pengembangan komoditas perkebunan ini, terutama terkait dengan penggunaan penganggaran. Yang pertama bahwa anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah yang sangat terbatas itu harus diupayakan diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberi dampak
dan hasil langsung terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan kesejahteraan petani. Kemudian yang kedua juga yang selalu menjadi concern dari para wakil rakyat ini, bahwa penggunaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah harus mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, penanganan pasca panen, penanganan panen, dan peningkatan nilai tambah produk yang dihasilkan, sehingga produksi yang dihasilkan memiliki daya saing yang unggul di pasar domestik maupun pasar global. Dan selanjutnya juga, karena memang dalam melakukan kegiatan proses budidaya, seringkali petani berhadapan dengan risiko, baik itu diakibatkan oleh faktor alam maupun oleh hama penyakit, maka anggaran yang tersedia juga diarahkan untuk mengurangi risiko usaha tani yang disebabkan oleh alam, perubahan iklim global, hama penyakit, dan persaingan produk yang tidak sehat. Ini kita alami terkait dengan persaingan produk yang tidak sehat, memiliki produksi yang atau komoditas yang sama di pasar internasional. Dan yang lainnya yang menjadi concern dari penggunaan anggaran ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya petani dan petugas. Ini bagaimana. Oleh sebab itu kami selalu untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan ini adalah masalah perkopian. Yang pertama, dalam berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan legislatif, kami selalu meminta kepada pemerintah untuk, terutama khas kopi, pertama meminta pemerintah untuk meningkatkan kegiatan peremajaan kopi ini, karena dari sekitar 1,2 juta hektar kopi yang kita miliki, hampir sekitar 200.000 hektar itu merupakan tanaman tua dan mendapat serangan hama penyakit, dan ini tentu saja menyebabkan tingkat produktivitas dan produksi yang dihasilkan itu menjadi rendah. Yang kedua, memang wilayah kita memiliki kesesuaian yang sangat baik untuk pengembangan komoditi ini, maka didorong juga untuk melakukan perluasan untuk komoditas kopi ini. Karena di berbagai daerah ternyata kopi ini merupakan sebuah komoditas yang mampu dengan sangat signifikan memberikan peningkatan nilai tambah kepada petani pengusahanya. Kemudian yang lain juga, Komisi 4 meminta untuk meningkatkan bantuan alat panen. Ini yang menjadi masalah utama sebetulnya yang dihadapi oleh para petani. Kerap kali mereka terkendala ketika mereka harus memanen tanamannya, terutama pada daerah-daerah yang memiliki topografi yang belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mereka melakukan kegiatan pemanenan dengan baik. Kami juga mendorong untuk pemerintah juga membantu petani untuk memberikan bantuan alat pengolahan hasil dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani agar mampu meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkannya, dan tidak hanya pada kopi dalam bentuk cherry saja, tapi bisa menghasilkan kopi-kopi yang kosi untuk petani kopi, mendorong pemberian subsidi input melalui bantuan benih, kemudian subsidi pupuk, dan yang terakhir yang kita lakukan adalah penguatan kelembagaan ekonomi petani. Kami juga mendorong pembentukan korporasi
bagi petani-petani kopi yang berada pada sentra-sentra kopi. Itu beberapa hal yang menjadi concern dari Kompas yang menangani masalah bidang pertanian. Hal-hal lain nampaknya nanti kita diskusikan. Terima kasih. Ya, siap. Makasih Pak. Maaf Pak. Oke baik, kita akan langsung saja ke pemateri selanjutnya. Karena kita berbagi waktu, kita akan habiskan nanti di diskusi saja, di tanya jawab saja. Baik, saya mohon untuk pembicara kedua, yaitu di sini Bapak Ki Haji Insinyur Abdul Hakim selaku DPD RI. Kepada Bapak Insinyur Abdul Hakim kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Kita berbagi dengan Terima kasih moderator. pembicara yang lain. Ya, terdengar suara saya? Terdengar Pak? Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, Ya pun. selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu para peserta webinar dengan tema ancaman kopi dunia di tengah PBKO, para narasumber dan tentu secara khusus gubernur saya yang tadi diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Perkebunan, sahabat saya Pak Sudin tadi juga sudah menyampaikan presentasinya, yang diwakili Pak Dudi, para narasumber yang lainnya lengkap saya kira. Saya Abdul Hakim, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pimpinan Komite 4 DPD RI berasal dari daerah pemilihan Provinsi Lampung, di mana kami Komite 4 DPD RI adalah membidangi, salah satunya adalah terkait dengan anggaran, bidang koperasi dan UMKM, serta pengawasan pelaksanaan APBN. Tentu terima kasih kami sudah diundang untuk menjadi salah satu pembicara terkait dengan tema yang penting pada kesempatan ini. Oleh karena itu waktunya singkat, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan pada kesempatan ini. Pertama, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung bahwa dampak yang diakibatkan oleh PBKO ini, penyakit yang sedang menebar saat sekarang ini, pengerek buah kopi, itu dampaknya di angka kurang lebih 10-40%. Ya, relatif memang tidak terlalu signifikan ya. Kalau kemudian kalau sudah secara efektif mampu melakukan pengendalian terhadap hama terpadu, penerapan pengendalian hama terpadu pada tanaman kopi ini, kalau mungkin bisa dilakukan secara efektif, tingkat kerusakan 10-40% itu relatif masih bisa ditangani dengan baik, tentu dengan catatan pertama mendapatkan dukungan pembiayaan ataupun anggaran baik dari APBN ataupun APBD. Karena tema saya yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan aspirasi petani kopi asal Lampung dan kebijakan anggaran, saya akan berbicara tentang 2 poin ini. Itu yang pertama, saya kira insya Allah kita akan mampu mengatasi persoalan kalau kemudian temanya terkait dengan penggerek buah kopi, karena memang tingkat kerusakannya itu relatif bisa terkendali. Kalau kemudian terkait dengan kemudian penerapan kebijakan pengendalian hama terpadu dengan berbagai agendanya, misalnya dengan penerapan pedoman teknis budidaya kopi, kemudian juga mampu kita melakukan berbagai ikhtiar ya untuk agar pengendalian hama ini bisa dilakukan secara efektif dengan dukungan anggaran yang memadai baik dari APBN ataupun APBD sebetulnya relatif bisa tertangani, saya yakin demikian ya. Kalau judulnya adalah menghadapi ancaman penurunan produksi akibat penggerek buah kopi ataupun PBKO ini. Itu statement saya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan aspirasi setidaknya yang kami tangkap sementara ini selama kami melakukan kegiatan di daerah dalam masa reses ini, ada beberapa aspirasi yang sempat kami catat dan kami terima. Ya. Pertama adalah petani kopi di wilayah Ulu Belu, Tanggamus. Terkait dengan hama ini, mereka juga merasakan berdampak terhadap penurunan produksi dan penurunan kualitas, itu dirasakan demikian.
Walaupun sekali lagi bahwasanya penurunan produksinya adalah di angka rata-rata 10-14, tetapi ada persoalan lain adalah terkait dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri. Ya, kita tidak saja kemudian bisa terkait dengan peningkatan produksi, dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Perkebunan, kita masih jauh harus mendorong peningkatan produksi per hektarnya. Mengingat misalnya tadi Korea Selatan, Vietnam sudah jauh melampaui kita ya, secara rata-rata nasional ya. Walaupun misalnya tadi di Lampung Barat ada petani juga yang sudah kemudian mencapai capaian yang menggembirakan sampai 4 ton per hektar. Saya kira nanti bagus ini pengalaman yang seperti mungkin nanti dengan kebijakan dukungan ketersediaan pupuk, bibit yang baik, yang unggul dan sebagainya. Nanti barangkali ini harus kita cermati. Bagaimana kita harus ada ikhtiar roadmap kita untuk bisa mencapai rata-rata nasional tadi, kalau bisa sampai 4 ton, melampaui kemudian Vietnam Selatan yang dulu belajar kepada kita. Kita harus jauh lebih baik ya. Saya kira perguruan tinggi dan universitas di bidang pertanian sudah tersebar di mana-mana, hampir di provinsi itu. Saya kira fakultas ataupun akademi kaitan dengan persoalan pertanian dan perkebunan itu sudah tersebar merata. Saya kira salah kiranya kalau kemudian kita tidak bisa mampu menciptakan tingkat produksi di atas rata-rata dunia. Ya. Saya kira kita punya optimisme itu yang pertama. Jadi tantangan kita adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan produksi harus jauh di atas rata-rata dunia. Kita punya banyak pakar, kita banyak punya ahli. Tanah kita subur. Saya kira tidak ada dukungan alam yang jauh lebih baik terkait dengan persoalan kopi ini dibandingkan dengan negara kita, negara tropis. Itu yang pertama. Saya punya keyakinan itu ya. Karena tadi ada memang beberapa aspirasi yang sampai kepada kami. Memang dirasakan dampak dari pengerek buah kopi ini terjadi penurunan produksi dan kualitas. Oleh karena itu harus ada ikhtiar ya yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan. Tetapi persoalannya kan bukan hanya sekedar itu. Kita pun juga ingin mencapai tingkat yang optimum ya di atas rata-rata dunia kalau bisa ya. Kalau bisa setiap daerah itu bisa menghasilkan kopinya setiap hektar itu 4 ton, itu luar biasa. Saya kira kalau kita bisa mencapai itu yang pertama. Tantangan peningkatan produksi, yang kedua adalah tantangan peningkatan mutu, kemudian yang ketiga adalah dukungan anggaran. Kalau saya lihat, saya cermati, saya adalah di Komite Keuangan dan Anggaran. Pemerintah sebetulnya sudah berikhtiar, misalnya untuk dukungan anggaran untuk di sektor kur. Tadi yang disebut oleh Pak Hasrat ya. Kalau di 2021 dukungan APBN untuk KUR itu ada pada angka 267,1 triliun, kemudian meningkat di 2022 untuk KUR itu menjadi 316 triliun, dan kemudian dukungan untuk subsidi ya, subsidi bunga untuk di sektor KUR ini sudah mencapai 35 triliun. Saya kira persoalan ketersediaan anggaran untuk KUR sudah relatif memadai. Hanya persoalan tadi ada tantangan ya, ada tantangan untuk para petani ya. Para petani, oleh karena itu model yang sedang dikembangkan oleh Provinsi Lampung melalui Kartu Petani Berjaya, di mana gubernur menjadi penjamin dari kredit usaha rakyat di sektor KUR ini bagi para petani yang menjadi anggota KPB, maka gubernur menjadi jaminan. Saya kira mudah-mudahan ini merupakan satu solusi ya, Pak, yang bisa ditiru. Oke? Ya Pak, maaf Pak, diputus Pak ya, karena waktunya kita berbanyak. Terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab saja Pak ya. Saya selanjutnya belum bisa nih Pak. Jam 2 saya harus ada rapat di tempat yang lain. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada waktunya nanti saya gabung. Tetapi untuk sementara saya itu dulu yang bisa Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi salah satu narasumber pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abdullah Hakim selaku DPD RI. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena masih banyak pembicara kita yang sudah menunggu dan sudah mempersiapkan materinya. Untuk pembicara kita yang ketiga ini dari Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementan RI, kepada dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber dari Komisi 4, Pak Sudin tadi diwakili Pak Dudi, dan juga Pak Gubernur diwakili Bu Kadis, juga para narasumber yang lain dari DPD, serta Bapak Ibu
yang hadir hari ini, baik pelaku, petani, koperasi, dan sebagainya. Saya senang sekali diundang. Saya sempatkan langsung hadir, Pak, karena kesempatan kita untuk saling bersinergi, bertatap muka, berkolaborasi. Baik, karena waktu yang diberikan hanya 5 menit, ini mungkin saya sebentar juga nanti belum bisa banyak yang kita sampaikan, tapi Pak, nggak apa-apa, nanti mungkin lain waktu kita bisa memberikan waktu lebih banyak untuk berkolaborasi. Baik, kami diberikan materi untuk berkaitan dengan budidaya ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara budidaya, tentunya ini sejak dari pemilihan benih ya, kemudian nanti penanaman hingga pada panen ya. Di sini tadi saya lihat juga ada wakil dari Pak Direktur PPA Bun dan mungkin nanti ada wakil dari perlindungan. Pak, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kopi sekarang sudah menjadi bagian hidup kita. Ya. Sehari-hari dimanapun kita akan selalu berhadapan, bersinergi, bersinggungan dengan kopi. Ya. Dan bisa dikatakan mungkin satu hari kita bisa lebih dari 2-3 gelas kopi kalau. Ini menjadi satu bisa menjadi satu tren kita yang sekarang sedang naik peningkatannya, baik dari sisi peminumnya sendiri sekarang sudah banyak anak muda. Kalau kita lihat di kafe-kafe, sekarang ada banyak kali kafe yang menghadirkan berbagai jenis kopi hidangan. Juga dari para pengunjung juga sekarang di kafe itu hampir sebagian besar anak muda. Kalau kita lihat yang di usia di atas yang sudah muda itu juga mungkin beberapa saja. Artinya itu merupakan bagian gaya hidup. Kemudian kopi juga menjadi salah satu pendapatan devisa negara. Ya. Kita ketahui ada 16 komoditas unggulan kita yang mempunyai potensi sebagai penghasil devisa. Salah satunya adalah kopi. Kemudian sebagai penyedia lapangan kerja, Bapak Ibu juga mendorong pertumbuhan wilayah dan juga sebagai penyedia bahan baku. Kalau kita ketahui Bapak Ibu, kopi kita sekarang hampir mencapai 1,2 juta hektar ya. Dengan 1,2 juta hektar itu Indonesia berada pada posisi keempat di tingkat dunia. Pertama Brasil, kedua Vietnam, Kolombia, dan kita Indonesia. Ya. Dan kita sebagai pengkonsumsi yang ke-6 ya kalau dari sisi konsumsi kopi kita ya. Dengan rata-rata tingkat konsumsi kita setahun kurang lebih 1,1 kg per kapita per tahun ya. Dan ini sebenarnya masih jauh dari dibanding dengan lain, bahkan ada yang sampai 8 kilo per kapita per tahun ini. Kemudian dari sisi tantangan dan kekuatan ya, kalau peluang kita masih dihadapkan pada tataran masih rendahnya produktivitas ya. Kalau kita bicara di budidaya, ya, rendah kita masih jauh Bapak Ibu, masih sekitar 700-800 kilogram per tahun per hektar ya. Artinya pada potensi ekonomi yang sebenarnya bisa mencapai 2-3 ton per hektar, sekarang kita masih jauh ya, hampir sepertiga lah ya, katakanlah setengah lah. Kalau tadi Bu Kadis menyampaikan di Lampung ada yang bahkan bisa mencapai 3-4 ton. Saya yakin ada, tidak hanya di Lampung Bu Kadis, di manapun lokasi kita, kan kopi kita itu ada dari Aceh hingga Papua Bapak Ibu. Ada yang bisa 3-4 ton rata-rata petani, tapi ini kita bicara rata-rata nasional ya. Nah, itu rata-rata sekitar 800 ya kilogram per hektar ya. Dengan total produksi per tahun kurang lebih sekitar 774.000 ton. Nah, kalau kita tadi melihat dari posisi kita, ini tantangan bagi kita bagaimana kopi-kopi yang ada di kita ini tingkatkan. Kita nggak usah perluas area lah. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas per hektarnya saja minimal 1 ton saja, itu kita udah bisa menghasilkan lebih 1 juta ton ya per tahun ini. Kalau kita bicara jenis kopi, ada 3 jenis yang ada di Indonesia. Satu Robusta, ini kurang lebih sekitar 72% ya jumlah yang ada di negara kita. Kemudian Arabicanya itu 24 dan 1% adalah Liberica, 1% kurang karena hanya beberapa tempat yang ada Liberica, yaitu di Riau ya, kemudian juga ada di Jambi. Ya.
Kemudian kalau kita melihat dari harga Bapak Ibu, relatif stabil ya kalau kita melihat data yang ada di kami, kurang lebih untuk Robusta ini kisaran sekitar antara 24 sampai 26 rata-rata ini ya, 24.000 sampai 26.000 per kilogram ya. Ini kering. Kalau untuk Arabikanya sekitar 58 hingga 65.000. Artinya apa? Ini menarik sekali kalau bagi petani karena relatif stabil, tidak ada goncangan harga yang drop dan terlalu tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi disandingkan antara kebutuhan konsumsi dengan suplai ini jomplang. Ini diperkirakan kalau konsumsi meningkat terus, kita akan defisit. Memang tadi ada disinggung juga kenapa kita impor. Kita tidak bisa untuk impor karena apa? Impor itu bukan sebagai kita kekurangan karena juga ada blending juga Bapak Ibu. Kita sendiri. Kita bicara minum kopi di kafe-kafe, tidak ada juga yang memang fanatik dengan jenis tertentu, misalnya saya minum kopi Gayo, minum kopi Mandailing, kopi Robusta, tapi sekarang sudah banyak barista-barista kita yang sudah memblending itu. Ada yang memblendingnya antara Robusta dan Arabica, ada yang memblendingnya antara Robusta dan Liberica. Nah, ada juga yang kopi kita diblending dengan kopi luar. Ya. Kita ketahui kopi Brasil, kopi Vietnam juga memang masuk ke kita ya. Tapi kita ketahui tadi karena konsumsi meningkat, kebutuhan meningkat dan ada juga permintaan khusus terhadap rasa itu sehingga beberapa kopi dealer masuk ke kita. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi kopi kita Bapak Ibu, kita sudah ada 40 ya jenis kopi kita sudah mendapatkan indikasi geografis. Artinya apa? Itu ada bagian dari satu nilai tambah yang memberikan nilai ekonomi lebih karena mempunyai kekhasan ya kopi kita ini. Kalau kita bicara Arabica saja udah berapa jenis kita punya. Gayo, ada Mandailing, ada kopi Sipiro, ya ada kopi Toraja, ada kopi Baliem, ada kopi Bajawa, ya belum lagi kalau kopi Robusta ya. Nah, kemudian waktu sudah habis ini. Ya, Pak. Waktu sudah habis. Oke, baik. Oke, saya mungkin tutup saja, Pak. Sebagai bagian dari upaya itu, kalau bicara PBKO, Pak, satu kalimat saja, kita ketahui itu salah satu bagian hama yang mempunyai peran dalam menurunkan produktivitas, sehingga pencegahan tadi, pemeliharaan, pemangkasan, pemupukan, dan juga tentunya tata budaya yang baik dan benar menjadi satu kunci bagaimana mengendalikan PBKO, Pak. Belum lagi kita ada isu sekarang cemaran isokap, isu prokap ya yang sedang ramai dikatakan bahwa itu bagian potensi akan menurunnya ekspor kita ke negara Jepang. Mungkin itu Bapak Ibu yang disampaikan, dan Dijen Perkebunan pada tahun ini telah melakukan program untuk kopi ini sekitar 18.393 hektar. Ya, ada permajaan, perluasan, dan intensifikasi. Demikian nanti kita bisa diskusi, Pak Moderator, apabila diperlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus ya. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya itu udah pembicara kita, Direktur Pelindungan Perkebunan. Kalau tidak salah diwakilkan, Bu ya? Ya betul Pak. Kementerian RI, diwakilkan ya? Iya betul Pak. Oh siapa? Ibu ya? Iya betul Pak. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu narasumber. Pada acara ini saya mohon izin sebelumnya karena Pak Baginda yang menjadi PLT Direktur PPHP sedang bertugas bersama Pak Dirjen keluar kota sehingga beliau mewakilkan kita untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terkait dengan tema yang diberikan kepada kami yaitu alat pasca panen kopi. Sedikit saya ulas tentang pasca panen kopi ini adalah merupakan proses yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas kopi baik dan tidaknya proses pasca panen ini sangat mempengaruhi kualitas kopi itu sendiri. Nah, saya sedikit mengulas tentang kebijakan dari Dijen Perkebunan untuk pasca panen ini adalah pasca panen kopi ini yaitu memberikan fasilitasi berupa alat pengering dan pengupas kopi, di mana alat pengering ini ada berupa solar dryer dome, ada solar dryer portable. Dan ini kita berikan ke petani kita dengan tujuan untuk mengurangi kadar air sehingga aman untuk disimpan.
Karena kita tahu bahwa petani kita ini selama pengeringan kopi ini kan seringkali bergantung kepada sumber matahari langsung ya. Karena itu untuk mengurangi jamur pada saat penyimpanan, sehingga di Dijen Perkebunan konsen untuk fasilitasi pasca panen itu berupa alat pengering yang diberikan kepada kelompok petani. Yang kedua adalah pengupas kopi. Pengupas kopi ini berupa mesin valver dan juga haler. Keduanya, yang pertama itu untuk valver itu adalah pengupas bol kopi basah. Yang kedua mesin pengupas kopi kering. Dan untuk tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan fasilitasi sarana pasca panen kopi ini sebanyak 48 unit kepada kelompok tani yang tersebar di seluruh sentra kopi di Indonesia. Hanya itu sekilas, Pak, yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa kupas di forum diskusi. Terima kasih. Ibu, makasih Ibu ya. Oke. Selanjutnya pembicara kita itu di Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian RI. Maaf Pak, saya tadi dari Direktorat PPHP. Oh ya, ini dari Iya, alat pasca panen kopi. Oh ya. Perkebunan? Izin Pak. Ya. Nah, saya yang mewakili dari Direktorat Perlindungan Pak. Oh ya. Siapa? Kebetulan ada juga ke tugas luar Pak. Ya. Oke. Untuk sikap waktu Pak, Direktorat Perlindungan Perkebunan. Ya. Ini untuk minimalisir PPKO. Di mana PPKO ini Pak, kita ketahui bahwa mau utama pada tanaman kopi. Kerugian yang dihasilkan itu Pak untuk PPKO itu hampir 10-40%. Artinya 40% ini untuk buah yang masih muda. Jika serangannya pada buah muda. Jika serangannya pada buah yang sudah tua, ini hampir 40% kerugian. Dan menurunkan kualitas mutu dari kopi yang dihasilkan nanti sampai ke grade 4 Pak. Untuk tahun ini, khusus untuk di Provinsi Lampung, kami sudah melakukan sebuah proposal kegiatan di mana kebijakan dari Direktorat Perlindungan yaitu menerapkan pengendalian secara terpadu. Pengendalian secara terpadu untuk OPT PPKO atau OPT kopi pertama adalah dengan cara pengendalian secara biologi ataupun pertama untuk teknis Pak, terus mekanis, biologi dan kimia. Untuk tahun ini di Provinsi Lampung kami telah melakukan sebuah terobosan tadi, yaitu dengan pengendalian secara biologi, yaitu dengan pestisida nabati Pak. Di antara lokasi yang tahun ini 2022 di Provinsi Lampung ada di Lampung Barat, terus Kabupaten Tagamus, Pesisir Barat, Kanan, Pesawaran, Lampung Selatan, Mesuji, Pulang Bawang Barat, Lampung Utara. Nah, untuk luasannya Pak, untuk tahun ini yaitu sekitar 200 hektar dengan rincian 100 hektar PPKO dan 100 hektar tanah daun. Untuk diketahui laporan yang kami terima luas serangan untuk triwulan 1 tahun 2022 ini, luas serangan untuk khusus untuk PPKO sebesar 1.300 hektar. Itu ada di sebarannya ada di 10 provinsi yang ada di 10 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau kemudian kebetulan di dalam forum ini ada beberapa teman-teman kita yang dari POPT baik pusat maupun yang di Bali. Ada saya di sini ada Mbak Rusma dan ada Surabaya yang menangani khusus PPKO Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembicara kita yaitu Ketua Pembina Bapak Joni Sinaga. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Pembina ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada
Ketua Koperasi Pak Hasrat Tanjung dan seluruh pengurus yang sangat bekerja luar biasa, dan saya bisa mengatakan bahwa Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3 ini merupakan salah satu contoh di tanah air yang sangat peduli dengan masalah yang kita hadapi bersama. Pemilihan topik hari ini mengenai kopi juga sangat penting, karena tadi sudah disampaikan bagaimana luas lahan kopi kita sampai 1,2 juta hektar, sementara Vietnam hanya sekitar 400.000 hektar, namun produksinya Vietnam jauh lebih besar produksinya dibandingkan dengan kita. Di samping itu, kalau kita lihat data yang lain lagi dari penerimaan negara, Indonesia hanya ada di urutan ke-11 dunia penerimaan negara dari kopi, sementara Italia dan Swiss ada di urutan ke-7 dan ke-8 dunia, padahal mereka tidak mempunyai ladang kopi. Ini juga menjadi perhatian kita, dan tepat sekali apa yang dilakukan koperasi ini dengan mengundang semua pihak. Kalau saya mengatakan atau kita bersama sering mendengar konsep pentahelix, 5 pihak yang harus didengar, yaitu pemerintah, pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media. Kiranya itulah yang membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, terutama untuk menghadapi penggerek buah kopi PBKO ini, yang bukan hanya masalah di Lampung saja, tetapi menjadi masalah bagi kita semua. Ada hal yang beberapa catatan bagi kita, karena di sini saya lihat ada dari DPR dan DPD, kemudian dari pemerintah juga. Kita sering mendengar bahwa Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan setiap tahun sudah memberikan 240 triliun rupiah untuk membantu sekitar 64 juta UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin ini perlu kita pertanyakan bagaimana cara penyalurannya yang terbaik. Kita berharap koperasi ini bisa menikmati itu, karena tujuannya pun koperasi ini sangat baik. Pak Hasrat, saya melihat begitu aktifnya, terutama untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kita ada 13 WhatsApp grup peningkatan ekspor RI, 1 Telegram, dan 1 Clubhouse. Tadi pagi kita dalam bahasa Inggris, kemudian hari Sabtu di Clubhouse-nya dalam bahasa Indonesia, bekerja sama dengan 132 perwakilan di luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia, berupaya untuk meningkatkan ekspor kita bersama. Dan salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah seandainya 83.000 desa dan kelurahan menghasilkan minimal 1 produk ekspor, maka tahil Indonesia bisa menjadi juara di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Tahun 2021 kita menikmati ekspor terbesar sepanjang sejarah, 231 miliar dolar. Itu yang terbesar sepanjang sejarah. Tentu sumbangan dari Koperasi Rimbun Jaya ini ikut di dalamnya untuk mencapai angka itu. Dan tahun 2022, kelihatannya kita akan melampaui ekspor kita tahun 2021, karena sampai bulan September 2022, kita sudah mencapai 219 miliar dolar. Namun teman-teman kita dari luar negeri selalu mengingatkan bahwa angka itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, kami dari Pembina sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus untuk membahas apa yang menjadi persoalan kita, bukan hanya di Lampung, tapi juga di Indonesia, mengenai kopi ini, khususnya penggerek buah kopi. Dan selanjutnya, kami akan berupaya seoptimal mungkin apa yang bisa kita lakukan bersama,
terutama dalam konsep pentahelix tadi, 5 pihak itu kalau bisa bekerja sama, maka hasilnya akan lebih baik. Sekali lagi, dukungan kami senantiasa untuk koperasi yang boleh kita jadikan contoh di tanah air ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yunus, Ketua Pembina RB3. Baik, selanjutnya pembicara kita itu Dr. Andes Jekvi Hendra, MSI Kepala BPTP Lampung. Halo, Pak Jekvi. Halo, Pak Jekvi. Ada? Nggak ada. Halo. Baik. Oke. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Moderator karena waktu yang terlalu pendek untuk menyampaikan beberapa hal. Salam hormat untuk semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berbicara tentang masalah kopi bukan harus dimulai dari masalah bicara hulu atau hilir. Tetapi persoalan utama kita harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Persoalan yang utama, sistem penanganannya yang dilakukan di lapangan. Apakah memang sudah tepat sasaran, tepat budidaya, tepat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, mulai kita berangkat dari kasus Lampung Utara sampai ke Tanggamus, semuanya saat sekarang dilihat sistemnya adalah sistem sambung raja, sambung pucuk. Apakah dengan kondisi yang seperti itu akan bisa menghasilkan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab untuk kita semua. Kemudian yang kedua, hampir merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Lampung, penanaman kopi tidak mengarah kepada sistem poliklonal. Sementara konsep pengembangan daripada kopi ini untuk kopi robusta itu adalah poliklonal. Penanganan budidayanya dilakukan dengan sistem penanganan arabica. Pertanyaan selanjutnya, berhasilkah dengan kondisi yang seperti itu? Kemudian persoalan yang menyangkut dengan bagaimana peningkatan produktivitas. Kita terlalu sibuk hanya berbicara tentang masalah introduksi klon. Tetapi kita tidak pernah mempersoalkan bahwa klon-klon yang ada, yang saat sekarang begitu besar dan begitu banyak, ada di Provinsi Lampung, khususnya di wilayah Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Pernah nggak kita melakukan suatu identifikasi? Begitu banyak, Corolla 1, 1, 2, 3, 4, Casio, Randu Alas, dan sebagainya, yang mempunyai potensi sangat luar biasa. Kemudian baru bercerita tentang komponen. Setelah kita mengetahui begitu banyak tadi pembicara bercerita tentang segala dinamikanya. Komponen-komponen apa yang harus dilengkapi? Mulai daripada masalah benihnya, penataan tata kelola airnya, kemudian juga dengan sistem unsur haranya, kemudian yang paling utama, betul nggak kita sudah bercerita tentang masalah kebutuhan unsur hara? Karena ini penting. Kita sibuk dengan masalah kelangkaan pupuk, ribut, kemudian mengasih pupuk di kopi di saat kopi sudah berbunga. Apakah ini memang sudah tepat atau belum? Persoalan lain yang kita lihat, begitu banyak di dalam penanganan masalah kopi, pemakaian pestisida dan herbisida. Sudah layak enggak? Pergi ke kebun kalau seandainya sudah mau masuk musim berbunga. Nah, apakah kondisi yang seperti ini? Kita mau berteriak PBKO, PBKO. Sementara kita tidak pernah tahu pupuk diberikan di saat mau mulai berbunga. Kemudian tidak pernah melakukan pemangkasan. Akibatnya apa? Kelembapan yang terjadi di area sekitar perakaan petanaman menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Dan kata kunci daripada poliklonal, sesuai enggak klon-klon yang diberikan itu? Apakah dia merupakan pada kelembapan basah atau pada kelembapan kering? Ini akan menjadi penentu di saat dia berbunga. Kalau di saat berbunganya aja sudah tidak sama, tidak terjadi penyebutan silang, kemudian mengandalkan hanya pada klon-klon tertentu, bagaimana kita mau bercerita tentang produktivitas? Inti daripada persoalan ini, tidak ada yang tidak mungkin. Lampung bisa kita tingkatkan. Kalau seandainya memang teman-teman ada kesempatan, silahkan main ke Natar. Natar tidak cuma dataran rendah, sekitar 300 di atas permukaan laut, kami bisa panen dengan produksi hampir sekitar 5 ton. Jadi tidak lagi berbicara dengan teori, ayolah kita turun ke lapangan, ayolah kita bersama-sama kita lakukan segala sesuatunya, dengan cara mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang sesuai yang diinginkan oleh petani. Karena tidak bisa menginginkan keinginan kita. Kita maunya dengan hasil yang baik, tapi kita tidak mengikuti bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Dan terakhir, kami mohon kepada semua pengambil kebijakan, jangan berpemikiran melakukan introduksi untuk lahan khususnya di Lampung. Pergunakanlah lahan-lahan dengan menggunakan klon-klon lokal.
karena perlu diketahui, saya tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua Rimbun, ini mungkin agak sedikit berbeda. Yang ada saat sekarang itu adalah trilateral. Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang mempunyai kondisi agroekosistemnya yang relatif sama. Jangan disamakan dengan penghasil robusta pada tempat lain. Ini persoalannya nanti akan berbeda dalam penanganan. Ini yang saya maksudkan, konsep-konsep yang seperti ini harus didahulukan, baru kemudian mengambil langkah, baru bercerita dengan PBKO. Dan PBKO itu adalah hal kecil yang tidak terlalu besar. Penanganannya sangat sederhana, asalkan kita mulai dengan sesuatu yang betul-betul bisa kita ikuti. Insya Allah kopi Lampung akan tetap berjaya dan Lampung akan tetap menjadi produsen terbesar robusta untuk Lampung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru mantap. Baik, terima kasih Pak Devi. Baik, pembicara selanjutnya yaitu Bapak Irwansyah, petani kopi Lampung Barat. Pak Irwansyah, siap? Ya, siap. Oh, ya. Mulai, Baik, Pak. terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Irwansyah, petani kopi yang berasal dari Lampung Barat. Tema acara kita pada hari ini adalah ancaman kopi dunia di tengah PBKO. Yang saya terjemahkan dalam penyampaian saya adalah ancaman hama PBKO pada perkebunan kopi. Tingkat serangan di petani sebenarnya menurut Puslitkoka di Lampung adalah sekitar 10%. Sementara hasil grading di tingkat eksportir itu didapatkan biji yang terkena serangan hama PBKO itu sekitar 3 hingga 7%. Sehingga dengan demikian didapatkan kehilangan biji kopi akibat serangan PBKO ini sangatlah kecil. Saya setuju dengan pembicara-pembicara yang sebelumnya PBKO bukanlah ancaman yang sangat serius bagi petani. Oleh karena itu, petani kopi pada umumnya sedikit mengabaikan daripada serangan PBKO ini. Kecilnya serangan PBKO di Lampung tentu akibat dari tata kelola yang dilakukan oleh petani Lampung dengan pemangkasan ataupun pengelolaan naungan yang sudah cukup baik. Pertanyaannya, mengapa petani cenderung abai terhadap serangan PBKO ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa PBKO merupakan bukan ancaman yang serius. Yang kedua, sebenarnya terdapat penyakit yang jauh lebih mengancam dibandingkan PBKO, yaitu penyakit jamur. Seperti contoh, hasil panen petani yang kualitas bagus itu memiliki rendemen sekitar 25 hingga 30%. Sementara hasil panen petani yang kurang bagus itu rendemennya di bawah 20%. Artinya terdapat 10% biji kopi petani yang kurang baik mutunya akibat serangan hama dan penyakit tanaman seperti jamur dan PBKO. Ada dua penyakit yang sangat ditakuti oleh petani kopi. Yang pertama yaitu busuk bunga dan busuk buah. Kita sibuk dengan pembahasan tentang PBKO, di mana PBKO merupakan hama yang sangat terkenal. Semua paham tentang PBKO. Tetapi tentang busuk buah, tentang jamur, jarang sekali kita mengadakan seminar ataupun kita melakukan penelitian untuk itu, khususnya jamur yang menyerang buah dan bunga kopi. Kemudian penyakit yang kedua adalah rontok buah. Rontok buah muda itu disebabkan oleh juga jamur dan sedikit oleh PBKO. Untuk itu, kami sebagai petani sebenarnya banyak sekali yang ingin kami sampaikan dan kami harapkan kepada pemangku kebijakan. Perkebunan kopi Indonesia ini perlu direvolusi, bukan lagi berubah sedikit-sedikit. Kita harus berubah secara radikal. Revolusi perkebunan kopi itu meliputi pola tanam, pola pemupukan, pemahaman terhadap karakter cuaca di sentra-sentra kopi, kemudian pemahaman terhadap penyakit yang secara tradisional seperti hari ini kita hanya membahas PBKO, tetapi kita tidak pernah tahu ada penyakit yang sangat ditakuti oleh petani. Kemudian selanjutnya harapan kami adanya standarisasi dari pemangku kebijakan, berapa sih 1 hektar itu hasil yang oleh petani kopi
untuk dapat menuju petani yang sejahtera? Apakah 1 ton per hektar itu cukup? Ataukah 2 ton itu cukup? Dan bagaimana cara mencapai itu? Kita lihat Brazil, Vietnam. Mereka bisa berproduksi di atas 5 ton per hektar untuk Robusta, di atas 2 ton untuk Arabica. Itu mereka capai dengan merevolusi pola tanamnya. Bagaimana mereka menanam dalam 1 hektar lebih dari 5.000 batang. Sementara Indonesia dari zaman kolonial hingga sampai saat ini tidak lebih dari 2.500 per hektar. Kemudian kita terpaku pada persoalan-persoalan lama yang itu saja. Kita tidak pernah melihat atau membuka dari sisi petani, tetapi kita selalu melihat sesuatu di hilir. Hulu jarang sekali tersentuh. Persoalan kopi Indonesia adalah produktivitas, bukan kualitas. Persoalan bukan pada pupuk, tapi pada cara pemupukan. Persoalan bukan bagaimana, tapi ilmu bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Itulah persoalan-persoalan yang perlu dibahas. Saya setuju dengan pendapat pembicara yang sebelum saya tadi. Terima kasih. Begitu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah. Oke, ini ada pembicara kita selanjutnya. Langsung aja ya, karena waktu kita sudah semakin menipis. Itu pembicara kita selanjutnya Pak Mulyono, PT Saltco Lampung. Pak Mulyono, ada Pak? Ada tempat Pak Mulyono? Wah, nggak ada. Ya, kita lanjut next dulu kepada Ibu Valentiana Yuliana, pengusaha lokal. Kepada Bu Valentiana Yuliana. Halo. Bu Valentina? Oh ya. Ya Bu. 5 menit Bu ya. Kita bagi-bagi waktu buat yang lain. Langsung dimulai aja Ibu. Sudah bisa dimulai. Sudah semua. Baik, moderator, terima kasih waktunya. Apakah sudah jelas? Bisa didengar? Jelas Bu. Iya. Sebenarnya Pak Mulyono sudah gabung, Pak moderator. Apakah bisa dipanggil sekali lagi? Oh, Pak Mulyono. Ya, tadi sudah laporan. Memang awalnya susah masuk. Ya. Oke, Pak Mulyono sudah bisa. Halo. Sudah bisa gabung Pak Mulyono? Halo? Belum ada respon Ibu. Oh. Setelah Ibu aja gimana? Ya, kalau saya, beliau lebih senior nih dari saya. Oh iya. Iya. Tadi sudah bilang sudah bergabung, tapi kok? Iya, ini belum ada Ibu. Belum. Bentar. Oh iya. Baik. Saya hanya menyampaikan sedikit karena waktunya sudah benar-benar mepet ini ya, Pak Moderator. Terima kasih banyak waktunya. Salam untuk kita semua di sini, pemerhati kopi, pecinta kopi, penggiat kopi, semuanya. Saya sangat berterima kasih atas partisipasinya untuk memajukan perkopian Lampung. Saya hanya menyampaikan sedikit di sini bahwa dunia kopi Lampung ini kita perlu adanya kooperasi ya antara kelompok tani, pemerhati, penggiat kopi, pencinta kopi, dan dengan dunia usaha. Di mana melalui pembentukan kooperasi bersama ini kita akan membangun pusat perbenihan pasca panen. Bagaimana suaranya Pak Moderator? Jelas Ibu. Ya. Ya, jadi kalau semuanya sudah digabungkan, kita akan mempunyai konsep agroekosistem, ya, dengan skala yang lebih luas. Mungkin kita bisa coba dari 200 hektar sampai dengan jumlah yang lebih luas lagi. Dengan seperti itu, kita ingin membentuk jaringan kelompok tani,
di mana jaringan ini akan menampung seluruh dinamika dan persoalan masing-masing anggota untuk kita jadikan pemecahan masalah ya. Memang dalam hal ini kami sebagai pengusaha kopi lokal mendorong bagaimana kualitas kopi yang dihasilkan dari petani-petani kita. Begitu. Karena kami membutuhkan kualitas kopi yang baik, bebas dari penyakit, sehingga kualitas kopi, terutama kami yang sudah lama kita memproduksi kopi bubuk yang siap konsumsi, itu membutuhkan kopi dengan kualitas yang baik. Saya berharap dengan adanya webinar ini, ya. Halo? Ya, di sini hilang. Oh, tapi kami dengar jelas. Oh iya, baik-baik. Kami kebetulan di sini bareng-bareng ya dengan layar besar yang digunakan untuk kita bersama. Jadi kembali lagi Pak Moderator. Ya, itu saja yang saya sampaikan sebagai pengusaha kopi dan juga pasti dari eksportir mengharapkan adanya kooperasi dari semua bidang, semua praktisi, pemerhati, penggiat kopi dan semuanya, terutama kelompok tani, di mana kita akan membuat agrosistem yang baik. Sehingga menghasilkan kopi yang berkualitas baik, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Begitu saja. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ibu. Sekian dari kami. Ya. Terima kasih Ibu Valentina. Oke, baik Pak Mulyono. Bisa bergabung Pak Mulyono? Masih belum bisa? Pak Mulyono ya? Nggak ada ya? Oh ya, baik. Ini materi pembicara kita terakhir. Itu Pak Budi Setiawan dari PT Asia Makmur. Pak Budi, bisa gabung Pak? Halo, hadir Pak Budi? Ada di tempat Pak Budi? Pak Budi Setiawan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tidak hadir. Kalau tidak hadir, ini kita sudah selesai menurut saya. Dari pembicara-pembicara kita terkait masalah diskusi kita ini. Kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelumnya saya informasikan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya, karena ini buat pembuatan sertifikat nanti. Oke. Dari beberapa pembicara tadi saya bisa bukan saya simpulkan, tetapi ada persoalan-persoalan terkait penanganan yang berbeda, tetapi arahnya jelas. Bahwa mereka sangat mendukung bahwa kopi di daerah, baik di daerah Lampung ataupun di daerah yang lain, juga harus menjadi titik fokus dari pemerintah khususnya untuk peningkatan produktivitas dari petani kopi tersebut. Ini karena sudah sesi tanya jawab, saya memberikan waktu kepada para audiens yang mau bertanya langsung ataupun melalui chatbox ya. Kepada para peserta yang mengikuti diskusi ini boleh bertanya. Oke, kita tunggu ya. Dan nyalakan mic-nya ya. Pak Madun ya. Pak Madun. Siap. Siap ya. Pak Madun, dari mana Pak Madun? Ya, dari Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Senator, dan Bapak Joni Sinaga sebagai guru kita. Terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan. Nah, saya pencinta kopi, dan saya pengen untuk mencoba mencari nafkah dari kopi ini untuk ekspor. Kebetulan teman-teman di luar juga sangat antusias kepada kopi kita,
hanya untuk mendapatkan marketnya ya, yang agak something ya. Nah, di sini saya melihat, mendengar juga permasalahan pupuk yang di mana-mana pupuk bukan saja di Indonesia tetapi di dunia itu permasalahan pupuk itu menjadi kendala. Nah, karena apa? Karena bahan bakar gas apa segala macam naik, susah ya. Nah, di sini kita ada profesor dari ITB telah memproduksi pupuk organik yang sangat murah, sudah ada izin edar, sudah ada dari Kementerian Pertanian, dan sudah masuk ke dalam e-katalog. Dan kami juga dari tim Masaro siap membantu para petani untuk memproduksi pupuknya sendiri dari sampah, dari segala macam sampah. Jadi demikian yang saya sampaikan. Sama satu lagi, sorry, khusus untuk kredit. Kami sangat salut kepada Bapak Gubernur yang mau memberikan jaminan kepada petani. Karena petani itulah kita bisa mendapatkan nafkah, bisa meningkatkan pendapatan daerah ataupun negara. Sehingga petanilah kita harapkan kita bersatu dengan petani. Terima kasih. Berarti Pak Madun lebih kepada ini Pak ya, solusi terkait masalah perpupukan juga Pak ya. Nggak ada problem pupuk murah. Oke baik, untuk selanjutnya bagi audiens yang mau ada pertanyaan boleh langsung berinteraksi langsung dengan pembicara kita. Oke. Ada di chat itu Pak, ada di chat yang bertanya. Izin bertanya ini dari Sania ya, Pak, terkait PBKO itu kan hama kecil yang berada di hamparan beberapa lahan perkebunan kopi. Ada banyak pelaku budidaya, namun selama ini untuk pengendaliannya dilakukan serentak sehingga pengendalian tidak efektif ataupun optimal. Ini siapa ini yang, apakah mungkin pengendalian ini bisa dilakukan serentak dalam 1 hari untuk mengatasi hama tersebut? Lalu terkait jamur upas, sudah adakah pengajuan untuk pengendaliannya? Dan adakah pengendalian PBKO terkini yang mungkin lebih efektif untuk membasmi PBKO? Mungkin ini pertanyaan lebih bisa langsung dijawab oleh Pak Iwan ya, selaku petani kopi Lampung Barat. Saya tadi menyimak Pak Iwan lebih banyak berbicara tentang PBKO tadi Pak ya. Pak Iwan? Ya. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi dari inbox kita. Terkait ini. Oke. Masalah PBKO sebenarnya itu PBKO menyenangi tempat yang gelap dan lembab. Jadi itu saja kuncinya. Ketika kebun kita pangkas dan kita kelola dengan baik, mudah-mudahan walaupun di hamparan atau tetangga kebun kita itu bersebelahan, kebun kita tidak akan kena. Ini bisa dilihat di lapangan, seperti contoh kebun Pak Supriyono, itu terang sekali, di sebelahnya itu sangat gelap. Ternyata di kebun Pak Supriyono itu tidak ada atau sedikit sekali PBKO-nya, sementara di sebelahnya itu ngumpul PBKO-nya. Jadi hanya itu sebetulnya cara pengatasannya. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Untuk bapak-bapak dari eksportir kopi, bagaimana dampak PBKO terhadap jual beli yang dilakukan baik lokal ataupun internasional? Ini mungkin lebih mengarah kepada eksportir ya. Mbak Valentina Yuliana bisa menjawab pertanyaan dari siapa? Mbak Sania terkait masalah. Oh, Mbak Valentina. Benar ya? Bu Valentina? Ada pertanyaan Bu Valentina buat Ibu? Terkait eksportir? Ada. Kita lanjut dulu.
Pak Joni Sinaga bisa menjawab, Pak Joni Sinaga selaku pembina RJ3. Mohon maaf Pak, apa pertanyaannya tadi? Terkait PBKO itu punya dampak tidak untuk masalah eksportir maksudnya Pak? Oh iya, benar. Ya, makasih ya. Tentu saja karena penyakit walaupun itu kecil, tetapi itu dampaknya pasti besar sekali karena nanti di luar akan disebutkan bahwa kopi Indonesia itu mengalami PBKO misalnya. Itu bisa menimbulkan daya tarik kopi kita nanti terpengaruh. Tapi harapan kita mudah-mudahan bukan hanya koperasi yang menghadapi ini. Saya senang ada dari Dinas Perkebunan di sini. Kalau ada contoh nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi ini, agar nanti ekspor kita tidak terpengaruh. Tadi sudah disebutkan bahwa ekspor kita dengan Vietnam masih kalah, tetapi dengan adanya PBKO ini akan bisa menurun lagi. Dan kalau 5 pihak itu bersama-sama mengatasi ini, PBKO ini, hasilnya akan jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri. Tadi Pak Maduen sudah menyebutkan ada dari perguruan tinggi ya, dari ITB atau IPB, tapi di samping perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media juga perlu supaya hasilnya jauh lebih baik. Barangkali itu Pak, makasih. Masih mute Pak Moderator. Baik, Pak Joni Sinaga sudah bertanya. Kawan-kawan peserta yang lain yang ada pertanyaan, kalau memang berinteraksi bisa, Dua Ahmad Supriyato ya? Pak Ibu Ahmad Supriyato ya? Siap. Suara kurang keras, Pak. Oke, saya siap. Iya Pak, oke. Bisa diajukan pertanyaannya Pak? Oke, tadi saya tertarik dengan paparannya dari Bapak, maaf ya, saya langsung saja. Tadi saya tertarik dengan paparannya Bapak Ketua BPP ya. Tadi soal perkebunan kopi yang bisa mencapai 5 ton per hektar. Itu nanti kalau saya boleh tahu wilayahnya daerah mana Pak? Saya petani kopi dari Sekincau, Lampung Barat. Saya tertarik, saya ingin belajar langsung untuk pengenalan klon, penyilangan klon, karena di Robusta itu kan ada multiklonal, tidak cuma 1, tapi lebih dari 2, 3 atau 5. Itu saya tertarik, pengen belajar ke sana. Nanti kalau bisa boleh minta alamatnya untuk sharing ke sana, Pak. Oke, ini ke ini Pak Jack Hendra, Kepala BPTP Lampung ya. Untuk menambahkan soal PBKO, tadi benar, ini pengalaman saya pribadi, bahwa PBKO itu suka di tempat yang gelap. Tadi benar, jadi caranya adalah dengan cara melakukan pemangkasan dan mengurangi naungan. Setidaknya melakukan pemangkasan di naungan itu akan mengurangi dampak serangan PBKO. Oke. Bisa kami sampaikan pengalaman ini Pak ya. Ya, lokasi tadi, lokasi kebun yang 5 ton per hektar. Saya belajar langsung ke sana. Oke. Masih ada waktu kita. Kasih Pak. Masih ada waktu kita 20 menit lagi. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya atau dari pembicara yang memang harus perlu disampaikan, bisa kita disampaikan atau menanggapi dari beberapa penanya, takut ada tambahan. Izin Pak Moderator. Iya. Ya. Tadi yang terkait dan dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Ya Bu. Terkait dengan PBKO tadi, tadi dari sampaikan memang tidak terlalu signifikan ya. Cuman akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas terutama karena PBKO ini bisa tersimpan di dalam biji kopi itu yang mengakibatkan mutunya yang di dalam sisi ekspor. Nah ini sangat mempengaruhi ya dengan kualitas dan mutu Robusta Lampung. Nah PBKO itu sebenarnya tadi disampaikan Pak Kepala BPTP sudah disampaikan bahwa
tidak terlalu sulit untuk pengendalian BPKO. Yang pasti kita kata kuncinya adalah di GAP, penerapan budidaya kopi secara baik atau menetapkan prosedur yang sudah kita sampaikan. Teknik pemangkasan, tidak terlalu rimbun, dan ada juga kita sudah uji coba di beberapa di Lampung Barat, di beberapa kelompok tani dengan menggunakan APH, Beparia, pengendalian hayati, dan ini UPTD Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan Provinsi Lampung itu sudah beberapa kali kita uji coba sana, dan makanya di rata-rata kalau yang sudah kita lakukan percobaan atau pengendalian yang notabene Dinas Perkebunan Provinsi Lampung punya pengendalian pengamat hama di beberapa di Provinsi Lampung yang selalu standby, artinya mengamati hama-hama. Jadi kalau BPKO ini termasuk hama, bukan dia dari jamur, kan? Kalau jamur itu sebenarnya akibat mungkin terlalu rimbun atau juga pemangkasan untuk tanaman perindangnya itu juga tidak digunakan, tidak dilakukan pemangkasan. Nah, ini juga mengaruhi beberapa penyakit atau hama penyakit. Dan ini yang perlu kita sosialisasikan ke petani bahwa berkebun kopi itu ya juga bukan mau panen aja datang, artinya memang harus ada pemeliharaan. Tadi dikatakan pupuk juga bukan jaminan cara penerapan. Tapi kalau pupuk tidak tersedia juga kita bingung gimana kita menerapkan pupuk itu. Makanya kita banyak mulai berinovasi, kita mulai pupuk organik, kemudian juga pembuatan pupuk organik, budidaya terintegrasi dengan ternak, itu dalam rangka mengurangi kelangkaan pupuk. Program Kartu Petani Berjaya juga di situ udah ada petani sudah ada pengusaha pupuk juga di dalam KPB itu yang standby sebenarnya dari pupuk makmur udah siap, petani yang teranggota masuk dalam KPB bisa berakses pupuk kalau memang pupuk itu langka di lokasi. Nah ini dari Pemda Provinsi Lampung juga akan memfasilitasi petani tersebut. Kemudian tadi ada yang tanya juga, saya membantu Pak Cepi mungkin sudah itu yang kebun di Natar itu Pak di kebun percobaannya BPTP tidak jauh dari Bandar Lampung atau dari Lampung Barat, kalau ke Bandar Lampung lewat. Dan memang benar di BPTP karena kebetulan juga kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan BPTP terkait dengan penelitian-penelitian tentang kopi bisa sampai 4-5 ton. Nah ini juga bukan hal mimpi kalau Lampung bisa atau Indonesia bisa melewati Vietnam. Toh dia belajar dari kita. Kenapa kita harus tidak bermimpi atau juga rendah diri karena produksi kita rendah. Nah ini tantangan kita semua stakeholder harus berkomitmen bagaimana yang dikatakan tadi dari Wansah bahwa kopi itu yang jadi masalah sekarang produksi. Benar, karena produksi kita secara nasional disampaikan oleh Pak Bagus tadi sekitar 700 kintal atau 700 kilo per hektar. Lampung sudah lewat sebenarnya, Lampung itu hampir 900 kilogram per hektar. Itu mungkin tambahan dari kami Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sudah berupaya semaksimal mungkin dan insya Allah tidak akan patah semangat tetap mendukung petani-petani kopi yang tersebar di beberapa sentra kopi Lampung, Tanggamus, Lampung Barat. Lampung Barat semua termasuk ikon kita. Tanggamus juga. Insya Allah ke depan kita tetap berkolaborasi dengan Pemda Kabupaten masing-masing. Bagaimana kita mendukung petani tetap semangat bagaimana cara meningkatkan produksi itu. Kalau tidak ada produksi, gimana kita meningkatkan kualitas? Makanya yang utama adalah peningkatan produksi. Saya kira itu Pak tambahannya Pak Moderator. Produktivitas juga. Ya, ini ada pertanyaan dari di meeting chat ini. Ini terkait masalah program-program pertanian. Banyak tidak tahu program pemerintah itu. Saya pengen langsung dari Direktur Tanaman tentang budidaya atau tahunan penyegar Kementerian RI yang bisa menjawab. Terima kasih Pak Moderator. Ya, ini ada ini Pak, ada pertanyaan. Kami ini selaku petani kopi itu banyak juga tidak mengerti tentang program pemerintah ini katanya. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Memang tadi kami sebenarnya pengen ada sampaikan, tapi kan waktu 5 menit itu bagi saya sangat singkat sekali gitu ya. Kita ada beberapa program-program yang saya sampaikan. Tahun ini kami ada
kegiatan pengembangan kopi itu 18.000 hektar, Pak. Ada kegiatan intensifikasi, ada permajaan, perluasan, ya, baik untuk Arabica maupun Robusta. Dan sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman petani ini bisa berkoordinasi, kolaborasi dengan dinas kabupaten setempat, ya, karena kan kita nggak bisa menjangkau setiap lokasi, ya, karena kita tahu sebaran kopi kita tadi saya sampaikan dari Aceh sampai Papua, ya. Silahkan teman-teman kalau memang ada kegiatan yang kayak kopi, silakan datangi dinas kabupaten yang menangani perkebunan, silakan tanya apa program kita. Pertama, yang kedua, kita selalu mensosialisasikan, Pak, kegiatan kita, terutama kalau kita bicara pada masalah hari ini kita bahas PBKO, itu bagian dari sekian banyak masalah yang kita hadapi. Di samping hal penyakit, kita dari aspek produktivitas, tanaman yang sudah tua, itu harus diremajakan. Kemudian kita pilih, sekarang dengan perubahan iklim yang sudah luar biasa berubah ini, kegiatan-kegiatan kita sesuaikan dengan klon-klon yang adaptif, yang sesuai dengan lokasi. Sekarang 1.000 meter di atas laut sudah tidak optimal lagi untuk Arabica. Kenapa? Suhu, kemudian sinar matahari sudah berubah, sehingga bahkan penyakit yang ada di dataran rendah sekarang sudah naik ke atas, itu juga mengalami perubahan. Tentunya di samping tadi peningkat produktivitas, penggantian tanaman, kita juga harus tahu bagaimana memilih klon-klon unggul yang bisa digunakan untuk mendapatkan hasil yang kata Pak Kepala BTP tadi bisa sampai 5 ton per hektar. Mungkin itu Pak Moderator, makasih. Oh iya. Ini oke, makasih Mbak. Ini ada pertanyaan terkait upas jamur. Apa? Jamur upas, ya. Moderator, Ya. Moderator. Yap. Baik. Mohon karena waktunya juga tidak terlampau lama lagi, Ya. kami mohon mendapatkan kesempatan. Pertama, dinyalakan dulu. Sekali lagi kami menyampaikan konsep yang sangat kami menyampaikan Ketua Komisi 4 terkait dengan permasalahan kopi ini. Berkenaan dengan itu, karena beliau sampai waktu ini masih tetap memimpin sidang, beliau bersedia membuka waktu untuk Suaranya, Pak. melakukan diskusi Suaranya secara putus, Pak. Halo, Pak Ketua Komisi 4, Pak Sudin, menawarkan untuk melakukan diskusi khusus di kopi di Lampung utamanya, yang terkait di Lampung dulu. Jadi itu yang disampaikan oleh Pak Ketua. Nanti kalau memang waktunya ada bisa dilakukan diskusi di BPP gitu, di tempat yang bisa bertemu dengan lebih mudah. Oke. Itu tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Sudin. Ya, mungkin kami akan atur waktu kalau memang ada waktu kita diskusi khusus, Pak, ya, terkait masalah ya di Lampung. Ya, itu yang. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini ada 5 menit lagi. Bagaimana, Ibu Debbie Kianto, host? Oke, baik, mungkin boleh kita bantu jawab 2-3 pertanyaan lagi ya, Bapak. Mohon dipandu sekitar 1-2 menit saja. Oh, iya. Setiap pertanyaan. Terima Baik, kasih. Saya kembalikan. Dari pertanyaan lagi ada? Pak Pais, ya? Iya, Pak. Pak Pais? Ya, halo. Oke, ada yang ditanyakan? Halo. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, saya sebenarnya sudah ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebetulan kami itu kan konsen di ekspor ya, terutama ekspor kopi dan pokoknya produk-produk perkebunan, yang mana kami terakhir itu mengkaji tentang ekspor pala yang terhambat karena aflatoksin. Nah, kemarin ada isu baru untuk produk perkebunan itu terhambat ekspor ke Jepang karena ada isu residu isoprokap di Lampung. Nah, beberapa waktu lalu itu sebetulnya sudah dirapatkan atau sudah dibahas di Zoom. Cuman saya belum tahu info terakhir
tentang kelanjutannya seperti apa gitu untuk penanganan atau solusi isoprokap di kopi ya. Sehingga kami sebagai kami bersama teman-teman yang konsen di situ ingin tahu informasi terkini tentang solusi dan tindak lanjut dari apa yang sudah kami rapatkan atau kami bahas di Zoom meeting kemarin gitu. Mungkin salah satu peserta mungkin ada yang ikut Zoom pada saat itu gitu. Ingin tahu bagaimana para petani itu mengatasi cemaran isoprokap yang ada di kopi untuk diekspor ke Jepang. Karena terakhir itu kopi Lampung itu sempat dikembalikan atau dikomplain karena isoprokap itu. Yang kedua, untuk yang penggerek buah kakao tadi ada yang bertanya pengendaliannya ya. Pengendaliannya kebetulan kami dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, mohon izin Mas Bibit dan kawan-kawan sambil sharing lah ya, Jadi untuk tadi ada pertanyaan apakah berpengaruh terhadap ekspor gitu. Ada pengaruhnya, bisa langsung dan bisa tidak langsung. Kalau untuk hama itu biasanya pengaruh langsungnya nggak terlalu ya, boleh dikatakan nggak terlalu nggak terlalu berbahaya gitu. Artinya karena hama dan kerusakannya itu bisa terdeteksi dengan visual atau mata ya. Tetapi yang tidak langsungnya itu yang justru itu sangat berbahaya. Misalkan kita hama dapat mengaplikasikan atau PPK di waktunya misalkan udah mau panen disemprot, kemudian penggunaan pestisidanya atau insektisidanya melebihi dosis. Nah itu biasanya ketika panen itu residu itu masih menempel atau ada di produk-produk kopi. Nah itu yang biasanya menjadi masalah ketika kita mengekspor produk kopi itu. Negara tujuan itu biasanya mereka mengecek juga apakah kandungan residunya itu masalah. Itu yang langsung gitu. Waktu kita sudah mulai ya. Iya. Ya itu intinya tadi dua Pak. Jadi yang pertama pertanyaan saya bagaimana tindak lanjut dari temuan isoprokap di Lampung. Terus yang kedua itu pengaruh terhadap ekspor itu ada dua ya, pengaruh langsung dan tak langsung tadi. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, ini ada Pak Pais tadi bilang pernah ada kumpulan ya. Saya juga nggak tahu dikumpul dengan pas Zoom itu dengan siapa ya, Pak Pais? Atau pada saat itu banyak pihaknya, salah satunya dari teman-teman karantina. Halo. Teman-teman karantina, kemudian juga ada dinas kalau nggak salah dinas pertanian, kemudian juga ada petani yang bersangkutan kalau nggak salah yang dari Tanggamus itu Pak. Oke Pak, capung Pak ya. Baik Pak, mohon izin sebentar untuk menanggapi terkait pertanyaan Bapak Faiz. Ya. Pada bulan September tahun ini melalui Badan Karantina, karena kebetulan terkait kasus isoprokap itu karantina yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari pihak Jepang. Jadi untuk bulan September kemarin Badan Karantina Pertanian sudah mengkoordinir dirjen terkait, baik itu perkebunan dan kementerian terkait lainnya, untuk menyampaikan dokumen fisik yang akan selanjutnya disampaikan ke KBRI Tokyo. Nah, untuk dokumennya sendiri itu seperti penerapan penanganan kopi yang baik mulai dari budidaya hingga produk jadi, termasuk penerapan internal control system dan sistem ketertelusuran. Terus untuk data hasil monitoring yang memastikan kopi sudah tidak mengandung isoprokap juga dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung juga sudah Pak Heriansyah ya juga sudah menyampaikan
untuk memastikan kopi yang akan diekspor ke Jepang itu sudah tidak mengandung isopropyl. Nah, sementara data-data tersebut sudah kami sampaikan untuk diteruskan ke KBRI Tokyo. Nah, kami tinggal menunggu tanggapan dari pihak Jepang. Oh iya Bu, makasih Bu Yulias. Makasih. Karena waktu kita sudah habis dan maaf banyak kawan-kawan audiens yang peserta yang mau bertanya tidak kami tanggapi. Itu karena ini jam kita sudah selesai 15.00. Mungkin kita akan buat Zoom meeting session selanjutnya. Ini ada permintaan dari kami untuk closing statement kami serahkan kepada Bapak Hasrat Tanjung selaku ketua dari RJ3, Rimbun Jaya 3, Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3. Nah, sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan nama di Zoom meeting ini. Saya mohon kepada ketua Bapak Hasrat Tanjung, saya persilakan untuk closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sangat luar biasa ini diskusinya. Yang pertama, insya Allah nanti Rimbun Jaya 3 setiap awal bulan kita akan melakukan diskusi. Kita akan cari tema-tema yang menarik supaya betul-betul dunia pertanian kita tercerahkan dengan adanya diskusi ini. Yang kedua, hasil daripada diskusi ini akan kita serahkan kepada kementerian dan DPR supaya ada tindak lanjut nanti pasca daripada diskusi ini, sehingga terukur dan ada terobosan untuk melakukan program di 2000 mendatang. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak pada semua stakeholder. Silakan nanti untuk topik bulan depan, Desember, setiap awal bulan, minggu pertama kita akan melakukan diskusi lanjutan. Tentu kita cari tema-tema yang menarik. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, saya serahkan langsung juga ke Ibu host Debbie Kianto untuk menutup acara ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat. Syukur kita sekarang berada di penghujung acara. Sebelumnya kami mohon jika kita tidak bisa menyanggupi semua pertanyaan yang ada, namun mohon operator bisa dibantu untuk diberikan kontak WhatsApp grup Koperasi Rimbun Jaya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ditampung di grup WhatsApp tersebut. Baik, sebelum kita menutup sesi webinar pada hari ini, saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk membuka bilik kamera sebentar untuk sesi dokumentasi. Saya persilakan untuk membuka bilik kamera sebentar. Mengingatkan untuk Mbak host untuk mengisi daftar hadir untuk penyaluran e-sertifikatnya. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi saya undang kepada Bapak dan Ibu untuk membuka bilik kameranya sebentar untuk sesi dokumentasi. Baik, saya mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ada satu halaman lagi ya. 1, 2, 3. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama hingga tibalah di penghujung acara. Jika ada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kurang berkenan, saya selaku pembawa acara Debbie Kianto, mewakili Koperasi Produsen Rimbun Jaya 3 serta tim yang bertugas memohon sebesar-besarnya. Demikianlah seri webinar Ancaman Kopi Dunia di Tengah Menggerek Buah Kopi atau PBKO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Ibu Debbie. Terima kasih semua. Sukses untuk semua. Terima kasih Pak Hasrat. Mohon izin. Terima kasih. Pak Ketum, makasih Pak Ketum. Siap Pak, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Tanjung. Oke. Terima kasih Terima kasih Pak Tanjung. Terima kasih atas. Terima kasih Pak Jekvi. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Senator, Bapak
Joni Sinaga, dan Bapak-Bapak Ibu semua. Salam hormat kepada petani. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak. Makasih. Oke, baik, saya tutup ya Zoom-nya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1.